Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabirin Bakti. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non-Finansial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. Latar belakang: guna mewujudkan tujuan perusahaan, pihak manajemen perusahaan diharuskan memiliki hubungan yang baik dengan para karyawan, karena hal tersebut akan berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan. Adapun faktor-faktor penyebab kurangnya produktivitas kerja karyawan yaitu salah satunya kompensasi yang mereka terima, baik kompensasi langsung maupun tidak langsung. Kedua hal tersebut merupakan tujuan utama bagi para karyawan untuk bekerja agar kebutuhan hidup terpenuhi. PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo merupakan salah satu perusahaan yang selalu memperhatikan produktivitas kerja karyawannya. Sebagai perusahaan negara yang melayani masyarakat di bidang pelayanan penyediaan listrik, tentunya perusahaan harus memiliki karyawan yang berkualitas serta dapat bekerja secara efektif. Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada karyawannya. Setelah saya melakukan observasi di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo, saya menemukan sebuah permasalahan terhadap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana dalam hal ini beberapa karyawan merasa bahwa kompensasi yang diterimanya tidak diberikan secara adil atau merata oleh perusahaan, sehingga jika hal ini dibiarkan atau tidak diperhatikan, tentunya akan berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan yang kurang maksimal dan akan berpengaruh terhadap tunjangan-tunjangan lain yang tidak sesuai harapan pegawai. Maka dari itu, saya melakukan penelitian menyeluruh terhadap seluruh karyawan PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo dengan judul Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non-Finansial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui bagaimana kompensasi finansial karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 2. Untuk mengetahui bagaimana kompensasi non-finansial karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 3. Untuk mengetahui bagaimana produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi non-finansial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran ini didasarkan oleh teori keadilan yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow, menyatakan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai atau karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, maka akan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, model penelitian. Adapun model penelitian yang saya lakukan pada penelitian ini, yang pertama, H1, bahwa terdapat pengaruh kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja karyawan. H2, bahwa terdapat pengaruh kompensasi non-finansial terhadap produktivitas kerja karyawan. H3, bahwa terdapat pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, dengan berikut ini hipotesis penelitian yang seperti tadi saya jabarkan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulisan perumusan hipotesis sebagai berikut. HO, tidak terdapat pengaruh antara kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja. H1, terdapat pengaruh antara kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja. HO, tidak terdapat pengaruh antara kompensasi non-finansial terhadap produktivitas kerja. H2, terdapat pengaruh antara kompensasi non-finansial terhadap produktivitas kerja. HO, tidak terdapat pengaruh antara kompensasi finansial dan non-finansial terhadap produktivitas kerja karyawan. H3, terdapat pengaruh antara kompensasi finansial dan non-finansial terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan populasi 37 orang karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo dengan menggunakan sampel jenuh, yang dimana semua populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif data penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa jawaban responden pada jawaban variabel X1 atau kompensasi finansial berada dalam kategori baik dengan rata-rata nilai 143,98 atau 72,3% dengan menggunakan dimensi upah atau gaji, bonus, insentif, dan tunjangan sebagai tolak ukur penelitian.
Tujuan penelitian yang kedua yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa jawaban responden pada jawaban variabel X2 atau kompensasi non finansial berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 142 atau 70,9% dengan menggunakan dimensi kepuasan kerja dan lingkungan kerja sebagai tolak ukur penilaian. Selanjutnya tujuan penelitian yang ketiga yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dikatakan jawaban responden pada jawaban variabel Y atau kompensasi finansial dan non finansial berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 150,12 atau 76,4% dengan menggunakan dimensi kemampuan, tingkat hasil yang dicapai, semangat kerja, mutu, dan efisien sebagai tolak ukur penilaian. Selanjutnya berikut untuk menjawab tujuan penelitian 456 maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, uji hipotesis T, bahwa terdapat pengaruh kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja karyawan berdasarkan perhitungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak, di mana kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. Selanjutnya, uji hipotesis 2 atau linear berganda, bahwa terdapat pengaruh kompensasi non finansial terhadap produktivitas kerja karyawan berdasarkan perhitungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y atau terdapat pengaruh yang positif antara kompensasi non finansial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. Selanjutnya, uji hipotesis 3 atau F, bahwa terdapat pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap produktivitas kerja karyawan berdasarkan perhitungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruh secara simulan variabel independen yang terdiri dari kompensasi finansial dan non finansial terdapat pengaruh terhadap variabel independen yaitu produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya uji konvensi determinasi atau R2. Dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui tingkat pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap produktivitas kerja karyawan, dan didapatkan hasil bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 74,5% dan termasuk ke dalam kategori kuat terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan sisanya 25,5% dijelaskan dengan variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya kesimpulan. 1. Pemberian kompensasi finansial yang dilakukan oleh PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo pada umumnya sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian melalui jawaban dari responden yang tersebar kepada seluruh karyawan perusahaan. 2. Untuk pemberian kompensasi non finansial yang dilakukan oleh PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo juga sudah terhitung baik. Hal ini terlihat dari rata-rata total jawaban responden mengenai dimensi kepuasan kerja dan lingkungan kerja. 3. Tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo sudah tergolong baik, di mana hal ini dapat dilihat berdasarkan kualitas dan kuantitas karyawan yang sudah memenuhi standar dari perusahaan. 4. Kompensasi finansial di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo secara parsial tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan karena melebihi batas nilai signifikan terhadap variabel Y. 5. Kompensasi non finansial terdapat pengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PLN Persero ULP Tugu Mulyo. 6. Berdasarkan pengujian hipotesis, kompensasi finansial dan non finansial secara simultan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan dan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel produktivitas sebesar 0,745 atau 74,5%, sedangkan sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya saran. Yang pertama, kompensasi finansial dan non finansial perusahaan harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali guna mencapai hasil yang maksimal agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap kompensasi non finansial karena variabel kompensasi non finansial mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.